Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, nama saya Putra Rizky Ananda dengan nomor induk mahasiswa 2110104503717, kelas 03 TPLM 001, program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Ini saya akan membahas mengenai implementasi jaringan di studi kasus 1. Bisa kita lihat di kasus 1 ini menggunakan topologi jenis ring dengan media transmisi menggunakan kabel. Dan pada studi kasus 1 ini terdapat sebuah router yang berperan sebagai network device dan ada 3 end device, yaitu 2 PC dan 1 server. Switch di sini juga berperan sebagai network device. Untuk menghubungkan router ke tiap end device dapat menggunakan network device lainnya seperti switch. Langsung saja kita cek. Di sini saya sudah mengkonfigurasi IP untuk router, PC 1, server, dan PC 2. Di sini saya menggunakan IP address kelas B. Di sini saya sudah config IP dari router, yaitu 172.100.8.1 dengan prefix 24 dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Untuk PC-nya sudah mengkonfig dengan IP address 172.100.8.2 dengan subnet maxnya menggunakan prefix 28, berarti 255.255.255.240. Nah, di sini default gateway-nya menggunakan IP router. Langsung kita cek apakah berhasil atau tidak. Nah, sudah reply from, berarti berhasil. Berikutnya end device yang kedua, yaitu server. Sama, di sini saya sudah mengkonfig IP dari server tersebut, 172.100.8.3, prefix 28, subnet passnya 255.255.255.240, default gateway-nya 172.100.8.1. Kita cek. 172.100.8. Problem sudah berhasil. Cara lain untuk mengecek apakah server dan ketiga end device ini terhubung dengan router, klik menu pesan di sini, klik PC, router, sukses, server, sukses, device terakhir, sukses. Sudah berhasil ya. Berikutnya implementasi jaringan 1 studi kasus 2. Pada studi kasus 2 ini terdapat 2 router yang saling terhubung dengan tipe wireless atau nirkabel, di mana router 1 yang di sebelah kiri menggunakan network device dengan media transmisi wireless dan terdapat 3 end device, di mana 1 bertipe wired atau berkabel dan 2 bertipe wireless. Nah, di router 2 yang di sebelah kanan menggunakan network device switch untuk menghubungkan router ke 2 end device berupa 1 server dan 1 PC dengan media transmisi kabel. Di sini saya sudah mengkonfig nilai setiap IP di setiap end device. Langsung saja kita cek untuk jaringan di sebelah kiri dulu. Apakah PC terhubung ke access point? Kita klik PC, command prompt, ping 192.168.0.1, reply from, yang berarti sudah berhasil. Untuk cara cepatnya kita coba pesan ini merati, sukses, dan 2 end device bertipe wireless juga sukses. Jadi kita lihat di sini
ketiga device ini sudah sukses terhubung ke access point. Nah, yang berikutnya router kedua di sebelah kanan. Kita cek apakah dua device ini terhubung dengan router. Server, command prompt, ping 2.1, server prompt sudah berhasil. Berikutnya PC, command prompt, ping 2.1, server prompt juga. Untuk mengecek lagi, kirim pesan ke router, sukses. Nah, kedua device ini juga sudah sukses. Nah, karena dua router ini terhubung, maka dua device ini, dua device di router 2 ini juga harus terhubung ke router 1. Caranya gimana untuk mengeceknya? Kita cara simpel saja, klik pesan sebelah sini, isinya klik, ya. Sukses. Server sukses. Nah, untuk memastikan apakah sukses atau tidak, kita cek lagi, klik server, command prompt, ping, masukkan IP dari router 2.1.1.2. Server prompt sudah berhasil. Nah, berikutnya PC, command prompt, ping 2, server prompt juga sudah berhasil. Nah, kedua device ini pun sudah terhubung ke router 1. Oke, sudah terhubung semua ya. Oke, berikutnya implementasi jaringan 2. Di sini bisa dilihat dapat 3 lantai di sebuah gedung. Ini lantai 1 memiliki total 240 host atau user dengan media transmisi kabel. Lantai 2 ruang manajemen dengan total host 20 dan media transmisinya wireless. Dan di lantai 3 itu ruang server, total ada 3 host atau user dengan media transmisi kabel. Gedung ini menggunakan internet service provider dengan IP 103.176.79.214/30. Dari internet service provider dihubungkan ke router dengan IP 172.16.0.1/23. Nah, ini semua jaringan ini sudah saya konfigurasi. Untuk cara konfigurasinya akan saya cantumkan langkah-langkahnya di deskripsi video. Langsung saja kita testing apakah ketiga lantai ini saling terhubung atau tidak. Oke, berikutnya ke tahap testing. Sini yang kita tes pertama, apakah router R1 atau router ini terhubung ke ketiga server di lantai 3. Caranya bagaimana? Bisa menggunakan PDU. Sukses. Sukses. Oke, sukses. Saya lihat di sini ketiga server ini sudah terhubung ke router. Untuk memastikannya lagi, bisa kita menggunakan cara cek di CLI. Ping, masukkan IP dari file server 172.16.0.21. Sukses rate. Ini berarti sudah berhasil ya. Berikutnya masukkan ping dari web server 16.0.22. Sukses.
Dan terakhir masukkan ping dari database server 0.23. Sukses. Sudah terbukti ya, ketiga server ini sudah terhubung ke router. Langkah berikutnya, kita cek apakah laptop di lantai 2 ruang manajemen itu terhubung ke lantai 3 ruang server atau tidak. Caranya bisa dengan PDU. Sukses. 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 Sudah sukses ya. Cara lain bisa kita config cara manual. Desktop, command prompt, ping IP dari file server 72.16.0.21. Perform. Berikutnya ping IP web server 0.22. Perform. Nah, terakhir masukkan IP database server 0.23. Perform. Cara lain untuk mengeceknya bisa kita klik web browser di sini. Lalu kita masukkan IP dari file server dulu. Pertama 0.21. Nah, sudah berhasil ya, proses begini. Berikutnya IP dari web server. Berhasil juga. Yang terakhir IP dari database server. Nah, sudah berhasil. Oke, langkah berikutnya kita cek apakah PC di lantai 1 ruang staff itu terhubung ke server di lantai 3. Caranya sama, bisa kita menggunakan PDU dulu. Sukses. PC web server sukses. PC database server. Kita lihat di sini ketiganya sudah sukses. Misalnya kita coba cara lain dengan cara command prompt. Hampir sama seperti yang di lantai 2 tadi. Command prompt ping 72.16.0.21. IP dari file server. Lalu yang kedua ping IP dari web server 16.0.22. Perform. Dan yang terakhir ping dari database server 23. Perform. Nah, sudah terbukti ya bahwa PC di lantai 1 juga sudah terhubung ke lantai 3 ruang server. Oke, berikutnya langkah terakhir, kita akan mengecek apakah lantai 1 ruang staff itu terhubung dengan lantai 2 ruang manajemen atau tidak. Caranya bisa kita menggunakan cara sederhana aja dengan PDU. Kirim PC ke laptop, sukses. Coba ke laptop lain, sukses. Sukses. Sudah sukses juga ya. Maka dari itu, ketiga lantai ini sudah saling terhubung jaringannya ya. Dan lantai 1 menggunakan media transmisi kabel, lantai 2 menggunakan media transmisi nirkabel atau wireless, dan lantai ketiga menggunakan media transmisi kabel. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.